Mana Pak Min? Ya sudah. Maki, Guru, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Semoga sukses. Harus Barokah. sukses. Harus Yes. jadi pemberantas riba. Kenapa nggak Ya, sukses? betul. 100%, 1000%. Berantas riba. Kemarin ya apa? Perusahaan pemecah batunya. Masih kolaborasi sama yang penanam saham. Ya, maunya dijual putus. Ya. Saya nggak mau kalau jual putus. Oh, Masalah. masih jalan. No. Betul. Nah, iya, itunya kan sejak awal kan saya bilang bahwa bukan membeli perusahaan, kita membeli manajemennya. Jadi saham 50% itu bukan patokan, bahkan nanti bisa seandainya nggak mau 50%, 15% mungkin bisa. Nanti kita itu apa ketemuan sama buyer, saya bilang gitu. Oh ya, saya tak itu koordinasi sama teman dulu. Kenapa? Kan katanya 50% Pak Koridor itu yang punya. Yang 50% kan sudah dibeli sama buyer. Nah, tinggal Pak Koridor aja. Nanti sahamnya tinggal berapa persen gitu aja. Iya. Tinggal gitu aja. Iya Nah, kan? iya. Kalau jual putus nggak mau buyer, saya bilang gitu. Siapa Ya. yang Jadi ngelola? sampai sampai kapanpun nggak ada. Sampai orang ganti no kerjaan DE gitu loh. Nggak ada nanti. Orang mau beli no. Mesinnya dibeli mesin tua. Tinggalin aja Betul. Pak. Nggak usah dihubungi Pak. Ya, Aku ya, banyak jutaan orang yang butuh kita kok. Kalau ya, nggak mau ya. nurut ya sudah Pak. Betul nggak? Ya, ya ini Pak Benny kok muncul-muncul ini gimana ini? Iya. Oh, sudah masuk muncul kelihatannya. Halo Pak Benny, suruh siap Batman bisa siap ya. Ya Pak Amin telepon orangnya jadi nggak jam 8 lebih 11 itu. Halo Pak Benny, obrong nyambung ya. Halo Pak Ini Pak Benny, Bedoko di mana Pak? Probolinggo. Nama mereknya apa? Apa? Rek? Ntar tak lihatnya, lupa saya ini. Harganya berapa? Kemarin
pabrik rokok. PT Nilainya berapa? Iya, itu Nilainya berapa? PT Ekar Surya. Oh, nilainya berapa, Pak? Wah, ini kemarin saya belum tanya masalah ini. Nanti disampaikan aja sama langsung sama buyer. Saya bilang gitu kemarin. Apa? Suaranya nggak dengar, Pak. Oh, oke. Iya, inilah pasti telepon. Assalamualaikum. Pak Amin, ya Pak Amin. Perusahaan masih jalan nggak, Pak Amin? Pokoknya. Amin. Amin. Oh iya, iya. Amin. Amin. Ini Pak Benny sudah muncul. Suaranya nggak dengar, Pak Amin. Pak Benny sudah muncul ini. Halo, Iya, Bentar, bentar. Pak. Halo, Pak Beni. iya Pak Ya, Benny. Pak Beni, ininya aja, apa, yang audionya yang nggak muncul ini. Ya itu belum Oh, dinyalakan audinya. Audionya nyalain, Pak. no, mic-nya dia, atau videonya nyalain ya. Halo, Pemiliknya siapa ya? halo Pak Benny. Halo, ya Pak Amin. Audionya dinyalakan Pak. Ini Pak, ini salah. Ini
pamit, Pak. Halo Pak Beni. Mulai meeting ya, Pak. Pak Beni. Kok gak nyala lagi. Anu Pak, audionya masih dimatikan ini. Anu nggak bisa. Oh, sudah nyambung loh Pak. Sudah. Coba tak telepon Pak. Coba saya telepon Pak Beni coba. Ada yang punya di telepon ada error sama ya. Tinggal tunggu aja. Halo, Anu, Oh Halo ya, ini Pak Pak Beni. Beni. anu udah muncul Pak. Pak Beni udah Udah oke. muncul Udah ini. Pak. ya. Sip. Nah, Udah ya oke Pak Beni. Ya, ya selamat pagi. Pagi Pak. Amin. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, Pak Amin. Bisa langsung dilanjutkan informasi kemarin masalah karena sudah saya sampaikan sama buyer hal seperti itu, monggo dilanjut sama Pak ini supaya lebih jelas diterima oleh buyer begitu Pak Beni. Pun, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Halo, Pak Max. Nah, ini sudah kita gabung. Nah, ini Pak Edi-nya ini sebagai A2 owner, Pak. Nah, monggo. Sekarang Pak Edi silakan sampaikan sama Pak Max apa yang dimaksud dengan Eka Surya, Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Pak Jamin, Pak Beni, sama Pak Max. Eh, Terkait objek apa namanya pabrik rokok ini ya, apa namanya Surya, eh, yang rencana mau diakuisisi atau di take over yang mau dijual ini, kemarin sudah saya sampaikan sama Pak Beni, bahwa pabrik ini posisinya masih aktif, Pak. Jadi kondisinya masih aktif dan izin-izinnya adalah SKT, SKM, SPM, TIS, dan Cerutu izin-izinnya. Namun eh, kenapa dijual? Ini memang karena owner apa namanya sudah sepuh Pak. Jadi punya anak tunggal yang memang tidak mau meneruskan. Dia suka di IT gitu loh Pak. Jadi sebenarnya pabrik ini jalan, cuman tidak tidak kapasitas terpasang tidak terpenuhi. Jadi hanya jalan 10-20% aja, Pak Max, gitu. Dan terkait objek ini letaknya di Jawa Timur, ya Pak ya. Dan luasan dari objek itu sendiri kurang lebih hampir 7 hektar. Dan kalau bangunannya ini 3 hektar lebih. Dan semua dalam kondisi baik. Cuman nanti perlu kami sampaikan ini nanti mekanismenya seperti apa. Untuk terkait apa yang disampaikan oleh Pak Beni kemarin, ini bermaksud untuk mau mengakuisisi atau take over dari pabrik tersebut. Karena pesan owner adalah eh, terkait pabrik ini sebenarnya mereka ingin sederhana aja nanti untuk terkait keinginan minat dari calon buyer seperti apa nantinya mau diakuisisi seperti apa. Mungkin prolog pertama awal seperti itu Pak. Mohon nanti disambut apa yang perlu ditanyakan terkait dari pabrik rokok yang ada di Jawa Timur ini. Begitu Pak Beni, Pak Jamin, Pak Max. Ya. Uh, Beninya umur berapa sekarang, Pak? Iya Pak, gimana? Beninya umur berapa? Kurang jelas ya Pak ya? Nggak jelas Pak Mek. Putus-putus Pak. Iya Pak, gimana? Putus-putus. Umurnya Pak Beni berapa? Dengar nggak suara saya, Pak?
Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Lagi di jalan ya, Pak Mek ya? Halo? Di jalan ya ini. Betul-betul. Saya cari handfree, Pak. Oke. Ini berapa, Pak? Halo, dengar suara saya, Pak? Halo? Ya, putus-putus, Pak. Umurnya Pak Beni, oh, putus-putus, masih putus-putus. Umurnya Pak Beni berapa, Pak? Oh, Oh, nomor 7, Pak. Umurnya Pak Beni berapa? Pak Beni itu ownernya atau ini Pak Beni, Pak? Oh, enggak. Oh, ownernya Oh, namanya siapa? Oh, Oh, Ownernya namanya siapa? Kowi. Oh, Kowi umur berapa Kowinya? Eh, hampir 80-an, Pak. 70 sekian gitu lah. 70 sekian. Oke. Anaknya umur berapa? Anaknya ya kurang lebih 40-an lah, Pak. Oh, oke. Mau dijual berapa, Pak? Mau Eh, dijual berapa, Pak? 375, Pak. 375. Posisi 20%. Posisi sekarang ya Operasional. 20%, betul, betul. Orang nomor 2-nya siapa, Pak? Maksudnya? Ya, yang menjalankan orang kalau nomor ada 2. Oh, yang menjalankan ini X dari pabrik Sampurna dulu, Pak. namanya. Namanya Pak Budi. Oh, Hmm. utang banknya berapa, Pak? Nggak ada, Pak. Oh, rokoknya namanya apa? Rokoknya? Apa? PT Kenapa? Eka, Rokoknya? PT Eka Surya. Ya, tahu. Rokok, Oh, rokoknya atau mereknya. merek. sekutunya? Ya. Merek, Oh, merek. mereknya. Oh, Oh, macam-macam, Pak. Banyak, Pak. Yang ada gudang filter, ada Atom, ada JM, ada AS. Banyak mereknya. ya. Jadi gini, Pak, saya kalau beli, menurut Bapak, saya beli pabrik rokok kira-kira berapa lama, Pak? Boleh modalnya, kalau itu menurut Bapak, pengalaman Bapak. Gimana? Gimana, Pak? Gimana? Pengalaman Bapak, kalau Hah? menurut pengalaman Bapak, kira-kira kalau saya beli 375 miliar, cash Hah? langsung, Mm-mm. saya tuh balik modalnya berapa lama? Gini, kalau itu kan sudah perhitungan untuk terkait investasi ya Pak ya, Ya, untuk apa namanya perhitungan dari eh, apa berapa lama yang harus di di apa PT-nya. namanya untuk BEP. Ini eh, terkait hal tersebut Bapak bisa lakukan untuk ini Pak perhitungan. Saya ada beberapa perhitungan 5 tahunan, 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, kenapa saya sampaikan ada 5 sampai 10 tahun? Ini terkait daripada produksi. Kapasitas produksi yang kita lakukan, yang kita apa namanya kerjakan dari aktivitas yang ada di pabrik tersebut. Karena apa? Karena itu pengaruh daripada volume atau omset yang nantinya akan dikerjakan. Seperti itu, Pak. Eh, jadi kalau saya sudah pernah menghitung, kalau 5 tahun ini omset per tahunnya harus berapa, per bulannya berapa, per harinya berapa, pasarnya kemana, kan gitu Pak ya. Ya, karena apa? Sebenarnya kalau dari mesin, dari peralatan sebenarnya sudah mendukung Pak. Sudah mendukung. Di situ juga sudah ada primary pengolahan apa namanya rokoknya, terus ada juga apa untuk pengolahan terkait cengkeh juga sudah ada. Sebenarnya tinggal up kalau misalkan akuisisinya ini atau take overnya di 375 berarti Bapak harus nambah investasi terkait modal kerja. Itu aja Pak untuk aktivitas. Karena update terakhir kemarin stok tembakau juga masih ada.
Kalau itu nanti harga itu nanti fleksibel sesuai dengan stok opnam daripada stok baik bahan baku maupun barang pembantunya. Seperti itu Pak Max. Ya betulnya berarti pertanyaan saya belum dijawab ini Pak. Mm-mm. Nah, belum jawab. Iya belum dijawab. BEP-nya itu loh berapa Saya cuma tahun? tanya berapa lama. Jadi gini Pak, Bapak sudah makan, Bapak bilang nasi goreng enak, bakmi goreng enak, soto enak, tapi saya nggak dijawab sudah makan apa enggak. Saya mau tanya lagi, saya ulang pertanyaan saya. Saya invest 375 miliar, seanggap saya tambah lagi 100 miliar untuk modal kerja, berarti 475 miliar, saya balik modalnya berapa lama? Baik, saya pikir Bapak sudah bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan, Pak. Enggak, Jadi saya enggak bisa, karena saya mau ini tanyanya waktu berapa tahun, gitu aja. Itu 5 aja. tahun bisa, 5 tahun bisa, 10 tahun bisa, berapapun bisa. Itu terkait daripada apa namanya tambahan modal kerja yang Bapak lakukan untuk genjot terkait produksi. Karena apa? Karena kapasitas terpasang daripada pabrik ini sebenarnya kalau misalkan itu full 100% atau 80%-nya dengan 5 tahun sebenarnya sudah BEP. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak bicara ini, Bapak pengalaman di bidang rokok atau bagaimana, Pak? Pengen tahu. Bapak, Eh, Bapak di dalamnya manajemen atau Bapak sekarang di luarnya, Pak? saya di luar manajemen. Oh, Bapak pengalamannya bisa cerita, Pak? Background-nya Bapak? Ya, saya terus terang satu sebagai konsultan dan KP dan pernah menganalisa dari beberapa pabrik, khususnya pabrik rokok, seperti itu, Pak. Bahkan yang Oh, terkait ini, terkait yang pabrik Surya ini ya. juga saya apa namanya terlibat secara langsung terkait apa namanya pencatatan dan laporan keuangan, seperti itu, Pak. Oke, 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 oke. Pak, saya punya sistem Mm-mm. ekonomi anti riba, Pak. Kalau ekonomi Bapak kan pakai perbankan ya, yang 5 tahun sampai 10 tahun. Oke. Mm-mm. Kalau saya, Pak, take over 375, lalu Mm-mm. kalau perlu ditambah lagi 200 miliar, jadi totalnya Mm-mm. 500 miliar. Saya baliknya, Pak, Mm-mm. 5 bulan. Wah, luar biasa berarti. Ya, Siap, maka siap. dari itu, saya ini bukan beli aset, Pak. Saya butuh Mm-mm. bisa 5 bulan itu kalau manajemennya eh, clear sama saya. Gitu loh, Pak. Artinya apa? Saya due diligence, ya kan? Due diligence manajemennya, ya kan? Nah, kalau Bapak ahli di bidang ini, nggak apa-apa. Nanti tak angkat jadi direktur, Pak. Ya kan? Nanti Pak Aminnya jadi komisaris lah. Pokoknya Pak Amin itu pokoknya dikasih Alphard 1 sama sopir dari Papua cukup dia, Pak. Mau pakai. Pokoknya umurnya berapa, Pak? 60 tahun ya, Pak ya? Wedok ya, Pak Amin. Ya, Ya, mantap. jadi Yang penting itu realisasi. siap. Lihat tergantung Iya. Yang penting realisasi antara Pak Maxwin sama PT Eka Surya bisa bergabung. Iya, kalau saya itu sudah antri, Pak, Dan duitnya di Indonesia banyak. Bapak tinggal cek, Pak, di Indonesia Maxwin Organization triliun itu keluar dananya berapa itu, Pak? Itu aja. Lalu gini, next step-nya, atur meeting saya di Surabaya, ya kan, meeting sama Pak Herman, sama pemiliknya, sama Bapak, meeting sama saya. Oke, kita bicara. Halo? Pak, nanti teknisnya seperti apa ini, Pak? Ya, teknisnya uh, Next saya progress. next progress-nya kita meeting. Saya Oke. ada butuh due diligence. Oke? Memang kalau sudah oke, ya sudah. Nah, nanti saya notaris dibayar, Pak. Duitnya pengen dikeluarin ini, Pak, daripada diblokir. Konoha itu banknya Konoha kan tahu, Bapak. Suka blokir, di rolling, kan itu. Oke? Jadi gini, Pak, ngomong-ngomong, KAP. Bapak KAP apa, Pak? Halo?
Halo, Halo, Bapak KAP siapa, Pak? PT apa? Namanya, Pak? Pak, di-unmute, Pak. Mic-nya nggak kelihatan. mic-nya kok di, Oh, halo, ya, ya. Ya, Pak. Iya, iya, Bapak KAP apa, Pak? Oh, saya join aja, Pak, di apa namanya eh di Surabaya, Pak. Nama lengkapnya Bapak siapa? Pak Edi, Pak Edi siapa, Pak? Edi Prasetyo, Pak. Oh, Edi Prasetyo. Oh. Lalu Ya, KAP-nya Bapak joinnya siapa? KAP yang besar ini? Siapa? di Misel, Pak. Di Michelle. Ya. Oke. Pak, aku cari no perusahaan-perusahaan lagi, Pak. Kalau bisa yang utangnya banyak, nggak apa-apa, Pak. Oke. Oh, gitu. Ya, lalu Pabrik rokok atau apa? semua, mah hotel, mah apa, tak pabrik. beli. Semua. Pokoknya yang karyawannya banyak, seneng, Pak. Gitu, Oh, Pak. iya, ya. Ya, karyanya banyak, Pak, seneng. terkait yang Surya ini, setelah nanti ini next progress kita ketemu, itu nanti Iya. saya prolog awal ke owner biar Bilang, oh, eh, gini. Bilang gimana? sama owner, ya. Oke, itu Saya, nanti sistem pembayarannya seperti apa, Pak? ya Kalau cash lah, misalkan Pak. cocok. Cash carry lah. Oh gitu. Iya. Lu mau dibayar apa? Dicicil? Oh ya, ya enggak Hah? lah Pak, ya Yo, langsung ke yo. carry lah. Kamu. Iya. Gini, Pak, prosedurnya saya mau due diligence dulu. Ya, Oh due ya. diligence dulu. Ya, namanya beli perusahaan kan harus due diligence sama ownernya. Kedua, Mm-mm. ya kan, saya ini pengen ownernya juga menikmati, saya nggak akan ganti. Ya kan, karena nanti gajinya pegawai di sana, Pak. Itu 2 kali dari gaji, Pak. Dari UMR, Pak. Saya buat 2 kali dari UMR, Pak. Kedua, kalau sudah kembali, saya itu bisa pendapatan 1 bulan itu bisa saya ambil dikalikan 100, Pak. Itu diambil dalam waktu 5 bulan, Pak. Oh, Gitu, Pak. Pertanyaannya kok bisa itu? Ya, Bapak, Pak Eko sama perlu belajar lagi ilmu anti riba saya. Kok saya bisa balik 5 bulan? Nah, berarti kalau Anda cari pakai ilmu perbankan, sampai profesor nggak akan dapat, Pak. Karena sistem model bisnisnya beda. Sama seperti taksi konvensional. Bapak pakai sistem konvensional, bisa nggak nemu taksi online? Nggak ada, cara berpikirnya beda. Paham, Pak? Ya, jadi kalau Bapak pengen tahu, kok aku beli apapun, saya beli Sritek. Bapak tahu Sritek, Pak? pernah dengar Pak? Maksud Sritek nggak pernah dengar. Sritek Solo. Oh Sritek, oke, ya. ya, Oh Sritek, Iya, oh, Sidoarjo, Sidoarjo, ya, Solo. ya. Sidoarjo, Pak Yang Amin ini. Sukoharjo. Oh iya, Sukoharjo, betul. Sidoarjo. kemarin itu loh, Pak. Ya, jadi di Sritek itu, Pak, saya kemarin meeting 1 bulan yang lalu, sebelum dia ketangkep. Ya kan saya ngomong sudah, Pak, Anda ini tak danain, Anda kan minta 50 triliun, 30 triliun buat bayar utang Anda, 20 triliun tak tambahin. Ada, Pak, sumnya, Pak. Sistemku seperti ini, Pak. Saya 50 triliun, saya kembali 5 bulan. Pak Eko, 50 triliun saya kembali 5 bulan. Nah, ilmunya Anda yang bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, terus ketinggalan, Pak. Ini ilmu anti riba, Pak. Ya, jadi kalau Anda ikut saya, ya Anda tak jamin, Pak. Murid-murid saya ikut 7 turunan, 8 belokan, 9 tanjakan. Nanti kalau perlu buat KAP sendiri, Pak, tak modalin, Pak. Oke? Nah, nanti Bapak belajar sama saya. Ya, 50 triliun aja saya balik 5 bulan. Apalagi cuma berapa, Pak? 500 triliun, 500 miliar, Pak. Oke? Jadi saya aturin waktu ketemu pemiliknya sama Pak Herman, orang nomor 2-nya, sama Bapak. Oke? Kalau Bapak ingin berkarir di pabrik rokok, enggak apa-apa. Bapak jadi direkturnya, enggak apa-apa. Yang penting komisarisnya ada Pak ini apa? Pak Jamin. Iya, Pak Jamin. Kalau ini Pak siapa nih namanya yang kenalkan saya ini? Yang tengah-tengah siapa? Pak Beni. Pak Beni. Pak Beni di mana? Pak Beni. Pak Beni ini. Pak Beni penengah, orang-orang tengah antara Pak Amin ke Pak Eko atau apa? Saya orang-orangnya Pak Edi. Betul Pak. Kawan saya ini Pak. Beliau ini Pak. Oh, ya wis Bapak Kanan dia saya. dapat
komisi lah Pak dari harga jualnya ya. Kok khawatir, saya nggak meninggal kok Pak. Tapi kalau Bapak pengen punya ratusan rumah, separuhnya saham di pabrik rokok. Kapan lagi Pak punya pabrik rokok Pak? Pengen nggak punya pabrik rokok Pak? Pak Beni? Ya, pengen Pak, pengen. Ya sudah, belajar. Ya, jadi nanti Pak Amin kasih ono rekaman Zoom saya sama Pak Iwan Rumentau Pak. Ya, Ya, Pak Iwan tuh tidak mau datang ketemu saya Pak. Minta saya datang ke sana. Lah, sempunya duit diatur Pak. Ya bukan kita apa ya Pak ya. Saya meeting Zoom itu Pak jam 8 sampai jam 4. Jam 9 ini ada meeting lagi Pak. Nah, kalau saya suruh ke Solo Pak, yang punya duit di Surabaya ya datang orang Surabaya. Gak datang Pak, ya tak biarno. Ya kan? Saya sudah tahu kalau dia nggak menyelesaikan utangnya, ditangkap kejaksaan, ditangkap Pak langsung Pak. Kebetulan CEO saya, kebetulan Pak Gedi Ngurah Sibahul. Dia keluarganya Adiaksa. Sudah diomongi kok. Masuk Pak. Ya kemarin disambangi sama Pak Ngurah. Janjimu Mbak Maxwin apa? Gitu loh Pak. Ya, sekarang Bapak, kalau hari ini saya ini nyari murid Pak. Murid pemberantas riba. Kalau di agama Bapak, Al-Baqarah bilang, ada masanya Tuhan akan datang menghancurkan riba. Betul nggak Pak? Dan menyuburkan sedekah. Pak, ilmu anti riba saya punya program Bapak ketik. Maxwin, 1 juta rumah gratis fakir miskin. Saya ngasih 1 rumah Pak. Saya nyumbang fakir miskin 1 rumah. Keuntungan saya itu 10 rumah Pak. Jadi saya semakin memberi, semakin kaya Pak. Oke? Ya. Jadi kalau Bapak lihat itu, kok bisa ya? Ya kalau ilmu riba tidak akan bisa ketemu Pak. Karena ini adalah kebalikannya dari ilmu riba. Oke? Jadi itu aturnya waktu untuk meeting, ya kan di Surabaya nanti tempatnya di Surabaya Barat, saya nentuin nanti di surga nanti. Tapi jam 12 Pak, karena jam 8 sampai jam 4 itu aku Zoom meeting. Aku kosongnya jam 12. Jam 12 untuk ketemu orang. Oke, Bapak liatin di YouTube saya, Maxwin ORG, ya kan. Kalau hari ini Bapak KAP Keuangan, Bapak masih belajar ilmu riba, tinggal no Pak. Bertobatlah. Ya kan? Ini kesempatan nih. Dan saya cari bank juga, kalau ada. BPR juga. Tak rubah Pak, jadi anti riba Pak. Bapak tahu bank, marginnya berapa? 5% kan? Setahun. Saya ngerubah jadi 36% Pak. Tapi bukan riba Pak. Oh, ya apa Pak? Lalu, hari ini kalau Bapak masukkan duit kan cuma dijamin 2 miliar. Betul nggak? Saya Pak, nanti Kak BPR itu tak ambil jadi bank anti riba. Kita lagi proses 4 Pak. Bank Ganesha, Bank Mustika, ya kan, sama Bank BCA sama Bank Danamon mau dijual Pak. Lagi proses kita. Gitu. Itu orang yang naruh uang nanti di tempat banknya saya Pak. Misalnya naruh uang 10 miliar Pak. Oke, bunganya tetap dapat Pak. 5% per tahun atau 4%. Oke. Tapi dari perusahaan saya ngasih sisanya Pak. 36% kurangi 5% Pak. 30% dapat Pak. Tasik zoom sekarang. Ya. Lalu yang luar biasa Pak, naruh 10 miliar di bank anti riba saya. Dapat properti, hadiah properti 10 miliar langsung Pak. Dahsyat enggak Pak? Luar biasa. Ya biasa. Jadi hari ini sistem saya ini bicara makroekonomi. Kalau Bapak bicara sama saya mikro nggak ketemu Pak. Helikopter view saya tuh makro Pak. Saya gantikan fiat money Pak. Bapak tahu fiat money? Saya gantikan dengan underlying-nya sertifikat properti Pak. Karena sertifikat properti kan terbatas Pak. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin cuma 21 juta toh. Dan itu yang membuat terbatas Pak. Dikunci di suatu. Nah, saya ngerubah masuknya di situ. Ya kan? Nah, Bapak liatin di YouTube saya. Dan kalau Bapak tanya, "Loh, background saya apa?" Duitnya siapa? Itu duitnya bukan duitnya saya, Pak. Duitnya itu Kerajaan Nusantara, Pak. Hari ini kalau orang terkaya di Indonesia, keluarga terkaya, orang ngomong, "Oh, Prajogo Pangestu, oh Salim Group, oh Jarum." Itu mainnya kurang jauh, Pak. Pemerintah aja tahu kok yang level-level atas.
Bapak tahu Heritage Fund, Royal Heritage Fund, kerajaan-kerajaan Nusantara, World Bank itu 80%, kolateralnya yang dipakai adalah Heritage Fund, Pak. Orang kalau ngomong Soekarno itu hanya mandat. Di baliknya itu ada kerajaan Pajajaran, Majapahit, Mataram, Solo. Kalau mau ditanya duitnya berapa? Kuadriliun, Pak. Kuadriliun. Ya ada di Indonesia, ada di luar negeri. Gitu loh, Pak. Jadi ini mainnya beda, Pak. Makanya saya bilang, kalau Anda bersama saya, murid saya aja, tak jamin, Pak. 7 turunan, 8 belokan, 9 tanjakan. Oke? Siap, Bro. Oke, Pak, saya ada meeting lagi nanti. Thank you, hubungin sama Pak Amin. Waktunya jam 12 siang, Pak. Mesti ketemu saya di Surabaya Barat ya. Letaknya tak tahu. Kalau Bapak cek nanti, ya makanya kondisi ini di mana gitu. Oke? Ya, Pak ya. Pak Eko, Pak Beni, Baik. Oh iya. Pak Amin, Terima thank kasih. you. Terima kasih. Terima kasih.